Selamat Hari Minggu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Minggu ini adalah hari Minggu pertama di bulan Juli. Majelis Jemaat GKI Karangsaru mencanangkan bulan Juli sebagai bulan misi untuk mengingatkan kita akan salah satu tanggung jawab sebagai pengikut Kristus, yaitu mewartakan Injil Tuhan. Selama bulan Juli, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema misi. Majelis Jemaat GKI Karangsaru memutuskan bahwa selama bulan Juli 2020, ibadah minggu masih dilangsungkan secara daring atau online melalui tayangan YouTube atau siaran radio Ikhtus. Saat ini gereja tengah mempersiapkan dengan cermat segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah minggu onsite atau ibadah tatap muka. Laporan perkembangan kegiatan Gerakan Kasih Karangsaru dapat disaksikan di akhir tayangan ibadah. Terima kasih atas partisipasi anggota jemaat, simpatisan, dan siapapun juga yang telah ikut berbagi melalui Gerakan Kasih Karangsaru. Bagi jemaat dan simpatisan yang belum mendapatkan buku renungan Sabda, baik dalam bentuk cetak maupun PDF, dapat menghubungi kantor gereja pada jam kerja. Selamat beribadah. Pertolongan kita di dalam ibadah hari ini adalah dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ibu bapa dan saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan Juli di GKI Karangsaru adalah bulan misi. Sebuah bulan yang digunakan khusus untuk mengingatkan setiap kita jemaat Tuhan bahwa sesungguhnya tugas pemberitaan Injil Yesus Kristus, tugas untuk menyuarakan dan menyerukan kebenaran firman Tuhan adalah tanggung jawab setiap orang percaya, tanggung jawab kita semua. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan wajib kita beritakan karena firman Tuhan sesungguhnya adalah kebenaran yang menguduskan. Firman Tuhan akan menolong setiap kita, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami boleh mengawali bulan Juli dengan kembali datang beribadah kepada Tuhan. Dan bulan Juli bagi gereja kami GKI Karangsaru adalah bulan misi. Kami tahu bahwa sesungguhnya menjadi tugas dan tanggung jawab kami setiap orang percaya untuk di dalam kehidupan kami sehari-hari memberitakan kabar baik, menyuarakan dan menyerukan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Namun seringkali yang terjadi adalah kami diam, membisu. Kami senang berada di dalam zona nyaman. Ketika melihat sesuatu di sekitar kami tidak berjalan sebagaimana seharusnya, kami pura-pura tidak mengetahui atau kami acuh sehingga keadaan tidaklah bertambah baik. Namun ketika situasi dan kondisi baik bagi kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami juga tetap diam. Bapa, kami mengerti bahwa sesungguhnya Engkau menghendaki setiap kami didapati sebagai penyampai kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang dimanapun dan kapanpun, sehingga mereka juga boleh mendapatkan anugerah, kasih, dan juga pengajaran daripada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu juga berkuasa untuk mengubah hidup bukan hanya kami, tapi juga setiap orang yang menerimanya. Ampuni kegagalan-kegagalan kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan berkenan mengampuni, memulihkan dan memampukan setiap kami, agar kami boleh didapati oleh Tuhan sebagai pelaku firman yang hidup. Mulut, bibir kami sanggup untuk berkata kepada setiap orang tentang kebenaran-Mu, tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan, ku datanglah.
Yesusku datanglah. Dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu. Sukacita pun milikku, Yesusku datanglah. Bagi kita yang telah mengakui di hadapan Tuhan, Ia memberikan anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera perintah mulia, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Lah lewat malam gelap diganti terang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya janjinya pun genap. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Besarlah kasih-Nya, ku masukkan lekas kepada dunia yang bimbang dan cemas. Dan citra Tuhanku ku pancarkan jelas, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Mari kita masuk di dalam doa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa, kami percayakan waktu pembelajaran kebenaran firman-Mu pada saat ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang memampukan setiap kami, bukan hanya mengerti, tapi juga melakukannya di dalam keseharian setiap kami. Beri kami ketaatan untuk bertindak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini bertemakan bagaikan api yang membara. Terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-20 ayat 7 hingga 9. Saya akan membacakan untuk ibu bapak sekalian demikian. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaikan api yang membara. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan awali khotbah hari ini dengan memperlihatkan 4 gambar sebagai berikut. Ya, ini gambar yang pertama. Gambar kedua. Gambar ketiga. Dan gambar keempat. Ya, 4 gambar tersebut adalah 4 dari beberapa api abadi yang tak pernah padam yang ada di dunia sampai saat ini. Api abadi adalah kondisi di mana alam memunculkan api yang tidak dapat padam meski terkena hujan maupun salju. Bahkan mampu bertahan selama berabad-abad tanpa pernah padam sedikit pun. Hal ini dapat terjadi karena adanya kandungan mineral bumi dengan jumlah yang banyak di sekitar api abadi tersebut, seperti gas alam, batu bara, atau mineral bumi lainnya yang mudah terbakar. Gambar yang pertama, api abadi Yanardaq di Azerbaijan. Agak susah ya ini ya, Azerbaijan. Azerbaijan adalah salah satu negara yang dijuluki sebagai negara api karena melimpahnya cadangan gas alam di negara ini. Saat gas alam bocor ke permukaan dan tersulut api, maka terciptalah api abadi. Salah satu yang terkenal adalah Yanardaq atau gunung api abadi yang tidak pernah padam ini. Muncul di tahun 1950-an. Dan hingga kini api masih menyala bahkan saat hujan atau salju sekalipun. Gambar yang kedua tadi. Api abadi yang berada di Selandia Baru. Api abadi ini sudah muncul sejak tahun 1920-an. Terletak di sebuah pedalaman hutan. Dan uniknya saat hujan turun, api ini akan mati sejenak, ya, sejenak. Namun akan muncul kembali setelah hujan reda. Gambar yang ketiga. Api abadi Chestnut Ridge Park di Amerika Serikat. Nah, api abadi ini dikatakan merupakan api yang paling mengagumkan di dunia karena lokasinya berada di belakang air terjun. Jadi walaupun berada di tempat yang basah dan lembab, api ini tidak pernah padam. Dan yang terakhir, gambar keempat, api abadi Merapen
yang ada di Indonesia. Jadi begini-begini negara kita ini juga memiliki titik api abadi sebetulnya ada di beberapa lokasi, yaitu di Kayangan Api di Bojonegoro atau namanya Kayangan Api ya. Kemudian api abadi Pamengkasan di Madura dan Blue Fire di Ijen. Dan yang saya sendiri tahunya yang ini api abadi Merapen gitu ya, yang lebih terkenal, yang terletak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jadi nggak jauh loh dari kita yang ada di kota Semarang. Nah, sama seperti api abadi lainnya, api-api abadi yang ada di Indonesia ini juga tidak pernah padam meski diterjang hujan lebat. Api abadi Merapen sering digunakan untuk berbagai acara besar. Di antaranya adalah api obor dari era Presiden Soekarno. Jadi pada waktu itu digunakan untuk pembukaan pesta olahraga negara-negara berkembang yang pertama di tahun 1963. Digunakan juga sebagai api obor Pekan Olahraga Nasional. Dan yang terbaru setahu saya, api ini disatukan dengan api abadi dari India menjadi api obor Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Indonesia 2 tahun lalu. Di berbagai pesta olahraga, ya, api obor sengaja didatangkan dari sumber api abadi sebagai lambang semangat yang terus menyala untuk menjaga kebersamaan dan persahabatan serta semangat untuk berprestasi. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, layaknya api abadi yang tidak pernah padam meski diterjang hujan lebat maupun salju. Demikian pula yang Tuhan kehendaki untuk semangat kita di dalam memberitakan firman-Nya. Bagaikan api yang membara, sebuah tema yang mengingatkan kita, jangan pernah biarkan semangatmu dan semangatku untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Menjadi kendor, luntur, pudar, atau bahkan padam. Meski hal itu mendatangkan rasa sakit dan penderitaan yang sangat hebat. Meski hal itu membuat kita berbenturan dengan banyak orang. Hari ini firman Tuhan menunjukkan kepada kita satu contoh kehidupan pelayan Tuhan yang setia dan tetap bertahan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan apapun yang terjadi. Meski hidup yang dijalaninya sama sekali tidak mudah, penuh pergumulan, tekanan berat, namun bagaikan api yang membara, semangatnya tidak pernah padam untuk menyuarakan dan menyerukan kebenaran firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, semangat yang tidak pernah padam untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan apapun resikonya telah ditunjukkan oleh Yeremia, salah seorang nabi di dalam perjanjian lama. Di usianya yang masih muda, Tuhan memanggilnya menjadi nabi di wilayah kerajaan Yehuda. Ia melayani selama 40 tahun di masa pemerintahan 5 raja, yaitu Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Termasuk hari-hari sebelum Yerusalem dibinasakan dan umat Tuhan dibawa ke negeri Babel. Sepanjang masa itu, bangsa Yehuda hidup memberontak kepada Allah dan lebih mengandalkan persekutuan politik untuk memperoleh kebebasan dari para musuh daripada mengandalkan Tuhan Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus melihat ketidakberesan bangsa Yehuda tersebut. Ada 2 pilihan yang dimiliki oleh Yeremia. Ia diam saja atau ia bertindak. Dan Yeremia memilih untuk bertindak. Meskipun pilihan itu pilihan yang sulit dan berisiko. Dengan lantang dan tanpa kompromi, ia menentang keras pemujaan berhala dan juga kebobrokan moral bangsanya. Ia mendesak bangsanya, ayo segera bertobat dari dosa.
supaya mereka mendapatkan pengampunan yang daripada Tuhan, supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Ia juga tidak segan berhadapan dengan para pemimpin agama dan nubuatan palsu mereka yang menyatakan bahwa Allah sesungguhnya ada di pihak bangsa Yehuda, padahal kelakuan mereka adalah kelakuan yang mengkhianati Tuhan. Bahkan di tengah situasi bangsa Yehuda yang harus menghadapi ancaman dari kerajaan Babel, Yeremia pun tampil berani menyampaikan murka dan penghukuman Allah atas bangsa Yehuda. Itulah sebabnya tidak heran para pemimpin negara dan juga para pemimpin agama pada waktu itu begitu membencinya. Mereka juga menuduhnya sebagai provokator, orang yang menghilang semangat bangsa Yehuda, sehingga ia diperlakukan sangat buruk. Ia dianiaya, dipenjara, dan ia pun harus menghadapi banyak pertentangan, penderitaan fisik, dan penghinaan yang menyakitkan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak dapat disangkal, selama menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Nabi Yeremia tidak luput dari pergumulan batin, tekanan mental, dan depresi berat. Puncaknya dapat kita lihat di dalam Yeremia 20 ayat 17 hingga 18. Ketika dikatakan di situ, ia berharap ibunya, dalam bahasa sekarang ini, melakukan aborsi saat ia masih di dalam kandungan. Dan penyesalan mengapa ia keluar dari kandungan ibunya dalam keadaan hidup. Kekontrasan sikap Nabi Yeremia terlihat begitu jelas di pasal 20 ini. Keberanian luar biasa yang ditunjukkannya sebelumnya di ayat 3 sampai 6 saat ia mengumumkan penghukuman Tuhan atas Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, dan atas bangsa Yehuda, berubah total di perikop berikutnya. Kalau kita membaca pasal 20 ayat 7 hingga ayat 18, di situ dicatat keluh kesah Nabi Yeremia akibat tekanan jabatannya sebagai nabi. Di perikop ini Nabi Yeremia dengan perasaan pahit mengeluh terhadap tekanan ilahi yang disebutnya sebagai bujukan. Ia mengakui dirinya tidak punya kuasa untuk menolak panggilan Tuhan, sebab panggilan itu begitu kuat dan tidak terbantahkan, sehingga ia tidak dapat berbuat lain. Bahkan kalaupun ia mencoba mendiamkan undangan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran, firman itu seolah-olah hendak meledak di dalam dirinya, tidak dapat dibendung. Perkataan Tuhan itu bagaikan api di dalam hatinya. Ia tidak sanggup menahannya, sehingga mau tidak mau ia harus menyampaikan kepada bangsanya. Ayat 9b dikatakan, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku dan aku berlelah-lelah untuk menahannya. Tetapi aku tidak sanggup. Begitu kerasnya peringatan Tuhan tersebut membuat ia sangat dibenci para pemimpin negara, para pemimpin agama, bahkan tetangga dan sanak keluarganya pun juga turut membenci, bahkan berniat membunuhnya. Ibu bapak bisa melihatnya di dalam Yeremia 11 ayat 18 sampai 23. Pada akhirnya firman Tuhan yang disampaikan membawa Nabi Yeremia harus berbenturan dengan banyak orang. Mulai dari orang-orang terdekat hingga para tokoh nasional menentangnya. Sehingga semua itu membuat Nabi Yeremia tergoda untuk berbantah-bantah dengan Allah. Karena Allah telah mengangkatnya sebagai nabi. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-7. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari, semuanya mereka mengolok-ngolokkan aku. Nabi Yeremia juga tergoda untuk berhenti menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 9a. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia
dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita salah memberikan penilaian terhadap Nabi Yeremia atau menganggap atau berpikir negatif begitu ya. Ini nabi kok suka mengeluh dan tidak tahan banting. Saya ingin menunjukkan kepada ibu bapak dan saudara sekalian bahwa keluhan-keluhan tersebut justru membuktikan betapa hebatnya tekanan dan depresi yang sudah dialami oleh Nabi Yeremia di dalam menjalankan tugas kenabiannya. Ia mengalami kesedihan yang terus menerus sepanjang waktu. Bahkan ia dikenal sebagai nabi peratap. Ia suka murung dan merenung, merasakan kegelisahan di dalam batinnya, kelelahan yang begitu sangat, bahkan ia juga memikirkan kematian. Beberapa artikel psikologi yang saya baca menyebutkan bahwa semua itu yang ditunjukkan ya adalah ciri-ciri dari depresi berat yang mudah dikenali. Jadi secara psikologis pun juga memang betul Yeremia mengalami tekanan yang begitu hebat dan depresi berat. Sebab bagaimana mungkin Nabi Yeremia tidak tertekan dan depresi berat? Ia yang lemah dan rapuh, Tuhan perintahkan untuk mengucapkan firman yang keras dan sangat berani. Ia yang sangat mencintai bangsanya, bangsa Yehuda. Tapi Tuhan perintahkan untuk menubuatkan kehancuran bagi bangsanya sendiri. Ia yang sangat mencintai Tuhan, mencintai umat Tuhan. Tapi harus mendengar firman dari mulut Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan akan tinggalkan umatnya dan menyerahkan umatnya kepada bangsa-bangsa lain. Ia yang sangat mencintai bait Allah. Bait Allah sebagai simbol atau lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Tapi dia juga harus menyampaikan dan menyerukan berkali-kali bahwa bait Allah itu akan mengalami kehancuran. Ia yang benar juga harus mengalami penderitaan akibat serangan kerajaan Babel. Dan pada akhirnya sekelompok orang yang menentang Babel menangkap dia dan membawanya ke Mesir dengan paksa. Dan menurut catatan Yeremia meninggal di Mesir. Tapi puji Tuhan, meskipun berada di dalam pergumulan hidup yang berat, Nabi Yeremia tetap dapat melihat penyertaan Tuhan. Ayat 11 dan 12 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Seperti itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Yeremia tetap meyakini bahwa di tengah kebejatan bangsa Yehuda, Tuhan Allah tetap berkarya dan menyatakan kemuliaannya. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, Nabi Yeremia memang sempat mengalami pergulatan batin, tekanan mental, depresi berat, hingga membuat dirinya berkeluh kesah. Tapi meski demikian, Alkitab mencatatnya sebagai pribadi yang memiliki ketetapan hati untuk terus menjalankan tugas kenabiannya. Ia begitu gigih memegang tugas yang diberikan kepadanya selama bertahun-tahun di tengah-tengah penolakan dan penganiayaan. Bagaikan api yang membara, semangatnya tidak pernah padam untuk tetap menyuarakan dan menyerukan firman Tuhan dengan setia. Semangat yang tidak pernah padam untuk tetap menyuarakan dan menyerukan kebenaran firman Tuhan dengan setia dalam segala keadaan juga dimiliki oleh seorang yang bernama Sung Du. Seorang guru Kristen muda yang tinggal di Korea sebelum Perang Dunia Kedua meletus.
Pada awalnya iman Sungdu tidak cukup kuat untuk berkata tidak. Sehingga ketika tentara Jepang menduduki Korea, ia pun turut menyembah para dewa bersama orang-orang Jepang di kuil Shinto. Tentu saja apa yang dilakukan membuat semua guru misionarisnya sangat kecewa. Tetapi mereka tetap berdoa untuk Sungdu. Namun Tuhan belum selesai berurusan dengan Sungdu. 5 tahun setelah perang usai, salah seorang guru misionaris Sungdu yang bernama Art Campbell mendatangi adik Sungdu yaitu bernama Sung Ho dan menanyakan sebetulnya apa sih yang telah terjadi. Sung Ho menceritakan, "Oh, kakakku sudah bertobat. Ia sudah bertobat di hadapan Allah dengan menangis penuh penyesalan. Ia juga berjanji bahwa ia akan mati 2 kali sebelum menyangkali imannya lagi. Dan ia menepati janjinya. Ia mati 2 kali." Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah bertobat, Sungdu belajar di sekolah Alkitab dan mulai pelayanannya di sebuah gereja dekat Suyangchon. Sewaktu komunis menguasai daerah itu, mereka melempar Sungdu ke pertambangan untuk bekerja sebagai budak. Ketika Sungdu menolak bekerja pada hari Minggu, para penjaga memukulinya sedemikian parah. Sampai-sampai mereka mengira Sungdu telah mati. Lalu mereka buang tubuhnya ke sungai. Setelah para penjaga meninggalkan tempat itu, beberapa orang Kristen mengambil tubuhnya, membawanya pulang ke desa dan menyiapkan penguburan. Tiba-tiba mereka terkejut karena mendapati Sungdu masih hidup. Setelah berbulan-bulan Sungdu sehat kembali dan siap untuk memberitakan firman Tuhan lagi. Mendengar bahwa Sungdu tidak mati, bahkan pergi menginjil lagi, para komunis menangkapnya kembali. Kali ini mereka menembak mati dirinya dan memastikan bahwa Sungdu benar-benar telah mati. Itulah Sungdu. Ia mati 2 kali untuk menebus ketidaksetiaannya dahulu. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa memberitakan firman Tuhan, menyuarakan dan menyerukan kebenaran firman Tuhan dengan setia di dalam segala keadaan itu ternyata bukan perkara mudah. Bisa jadi kita mengalami pergumulan batin yang hebat, tekanan mental, depresi berat sebagaimana Nabi Yeremia, sehingga membuat kita berkeluh kesah, gak terima. Bisa jadi kita juga mengalami kegagalan yang sama sebagaimana Sungdu. Namun layaknya api abadi yang tidak pernah padam meski diterjang hujan lebat maupun salju. Bagaikan api yang membara, jangan pernah biarkan semangat kita untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada menjadi kendor, luntur, pudar atau bahkan padam. Ibu bapak dan saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus, ingatlah. Memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus, menyuarakan dan menyerukan kebenaran firman Tuhan bukan pilihan, tapi menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang percaya. Dan sebagai abdi Tuhan yang sejati, kita tidak pernah punya kuasa menahan diri untuk tidak memberitakan firman Tuhan. Jadi bagaikan api yang membara, marilah kita tetap bersemangat untuk terus memberitakan kebenaran firman-Nya kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan firman-Nya makin tersebar luas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk di dalam doa syafaat dan doa syukur. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah, kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang penuh dengan kesabaran dan kasih sayang kepada setiap kami, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk kembali mengingat kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun juga. Di mana kami berada, biarlah kehidupan kami, perkataan kami, juga boleh mewarnai sekeliling kami. Karena kami menunjukkan kehidupan dan perkataan yang dilandaskan pada kebenaran firman-Mu. Berikan kemampuan dan juga kepekaan kepada kami untuk dapat menceritakan tentang kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang. Dan untuk menyatakan apa yang Tuhan hendak nyatakan kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga mereka pun juga boleh mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan, dinasehati dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan tetap menyertai dan memimpin kehidupan gereja-gereja Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami, dan juga dunia ini. Tuhan tetap memberkati dan terus menuntun langkah kehidupan kami. Kami bersyukur untuk beberapa wilayah sudah dapat gereja-gereja memulai ibadah tatap muka. Namun untuk saat ini di Kota Semarang, dan secara khusus di GKI Karangsaru belum bisa memulai di bulan Juli, tapi sudah melakukan persiapan demi persiapan untuk ibadah tatap muka. Kiranya Tuhan juga boleh menolong. Engkau tahu kerinduan hati setiap jemaat Tuhan untuk bisa kembali beribadah bersama-sama di rumah-Mu. Kiranya Tuhan juga akan menolong segala sesuatunya, dan juga Tuhan izinkan supaya kerinduan kami ini dipenuhi. Dan juga kesempatan beribadah juga boleh terjadi. Tuhan berkati Kota Semarang secara khusus yang kami tahu berada di zona merah. Tuhan juga tolong supaya pemerintah daerah diberikan kemampuan untuk dapat mengatasi, dan juga setiap masyarakat memiliki kedisiplinan yang tinggi untuk juga boleh menjaga jarak dan juga melakukan hal-hal yang diperlukan supaya pandemi virus corona ini boleh terhenti. Kami memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu ya Allah untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini secara khusus, jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Nugroho, kiranya Tuhan juga boleh menguatkan dan juga memampukan untuk dapat melewati masa-masa sakit dan mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Dan untuk jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan namanya, kiranya pertolongan-Mu juga nyata, penghiburan-Mu juga dirasakan, dan mereka juga boleh melihat segala kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang menghadapi kesulitan, permasalahan di tengah keluarga, ataupun juga di tengah-tengah pekerjaan,
atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan namun masih belum terpenuhi, kiranya tidak mudah putus asa, tetapi juga boleh senantiasa memandang kepada Tuhan, mengharap pertolongan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang tua, secara khusus yang terus harus mendampingi anak-anak mereka yang masih harus belajar atau sekolah juga melalui di rumah. Tuhan juga akan tolong supaya diberikan kesabaran, kekuatan, dan juga kemampuan untuk tetap juga dapat mendampingi anak-anak, mengajar dan mendidik juga dengan baik. Dan juga setiap anak-anak Tuhan juga boleh lindungi, jagai. Kami sungguh merindukan Bapa di surga, jemaat-Mu dimanapun berada, juga boleh senantiasa memiliki pengharapan dan juga kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berterima kasih atas segala penyertaan dan berkat Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kami bahkan di tengah pandemi ini. Kami juga berdoa bersama-sama menyerahkan untuk setiap kami yang sudah mempersiapkan persembahan yang akan kami persembahkan kepadamu. Kiranya Tuhan juga berkenan menerimanya sebagai ungkapan syukur kami. Inilah segala seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus.